إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, nikmat iman yang sampai saat ini alhamdulillah Allah masih limpah curahkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga salawat dan salam kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jika kita menceritakan nama seseorang di zaman Nabi dan tertulis di dalam hadis-hadis Nabi, ini adalah tidak termasuk namimah, tidak termasuk ghibah, tetapi melainkan sebagai ibrah, pembelajaran bagi kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang dari kalangan Madinah. Dia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sering disebut Abdullah bin Salul. Dia adalah seorang pemimpin, calon pemimpin dari Bani Khazraj yang juga merupakan pemimpin di kota Madinah pada saat itu. Sempat Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ibn Salul memasuki dunia Islam, bahkan menjadi jamaah Nabi Muhammad SAW. Namun sayang di tengah perjalanan setelah ia memeluk dinullah, memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi ke Madinah saat itu, dia ternyata memiliki sifat yang tidak disangka dan tidak diduga, yaitu nifaq, sifat munafik. Ketika bersama-sama Nabi, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini nampak seorang yang saleh, nampak seorang yang khidmat, nampak seorang yang betul-betul cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, agama Allah, yaitu al-Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lama kelamaan dia adalah seorang penjilat. Dia adalah seorang yang ternyata tidak bertolak belakang dengan risalah Nabi, bertolak belakang apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu orang-orang di Madinah sesungguhnya sudah ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia akan diangkat menjadi seorang pemimpin, dia akan diangkat menjadi seorang raja. Tapi Allah memberikan takdir kepada orang-orang Madinah, maka Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan pada saat itu
orang sudah hampir mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi seorang pemimpin di Madinah, sebagai orang nomor 1 di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di Madinah, maka perkembangan Islam di Madinah begitu pesat sekali, sehingga di dalam benak Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa ketar-ketir. Dia merasa khawatir karena dia sudah merasa bahwa dia akan diangkat menjadi seorang nomor 1 di Madinah saat itu. Memang pada saat itu yang terjadi di Madinah, setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, banyak di kalangan ahli kitab di Madinah ikut kepada ajaran Nabi. Banyak juga orang-orang penyembah itu penyembah ini beralih haluan taslim menganut al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ada di kalangan orang Yahudi, Abdullah bin Salam juga masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Abdullah bin Ubay bin Salul ini seolah-olah pupus harapan untuk menjadi seorang yang nomor 1 di Madinah saat itu, karena dia sudah mengetahui banyak sekali orang-orang Madinah yang masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak itu hadirin, maka muncul sifat nifaq yang dari hati sanubari seorang Abdullah bin Salul muncul, dan juga membawa sifat nifaq ini, sifat munafik ini ke beberapa anak buah Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah, sehingga sifat kemunafikan yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul juga diikuti oleh beberapa anak buahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay mulai memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara halus, dengan cara-cara yang konspiratif. Ia kerap kali menghasut, ia kerap kali memfitnah dan mengadu domba antara sahabat satu dengan sahabat lain. Bahkan dengan Nabi Muhammad SAW dihasut supaya para sahabat menjadi musuhnya Nabi. Di antara bukti kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah melakukan propaganda, mengajak kembali pasukan yang 300 orang pada saat perang Uhud, padahal sudah siap perang itu. Tetapi pasukan Abdullah bin Ubay ditarik kembali oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga di situ ketahuanlah sifat dia yang sebenar-benarnya benci kepada akhlak Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salul selalu menyebarkan fitnah. Di antaranya adalah istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya selingkuh dengan seorang sahabat Nabi yaitu Safwan. Ini semua berita hoax. Ini adalah berita yang tidak benar yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian juga dia selalu memfitnah bahwa Nabi akhlaknya tidak baik. Untuk apa kalian berperang? Mendingan kembali saja. Demikian taktik buat kemunafikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berulang kali Abdullah bin Ubay menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah memendam kebencian sedikit pun kepada musuhnya yang ada di depan mata, bahkan sering menjadi jamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada Sa'ad bin Ubadah berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu ketika ditanya, Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, berlapang dadalah kepadanya. Demi Allah, Allah telah memberi engkau apa yang telah diberikan kepada engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya dahulu penduduk telaga ini engkau perlu mengetahui ya Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay ini seseorang yang akan diangkat menjadi seorang raja, dan dia tidak tahu akan kedatangan engkau ya Nabi. Jadi pantaslah secara manusiawi dia memiliki rasa kekecewaan." Disinilah maka
Rasulullah setelah itu bukannya untuk membalas apa yang menjadi sakit hati beliau, tetapi justru beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi sifat kemunafikan. Sifat munafik ini tentu saja akan sangat membahayakan kita, baik di dunia dan di akhirat. Karena sifat munafik ada 3 sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kada wa idza wa'ada akhlaq wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Marilah di akhir khutbah yang kedua ini mari kita berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dan mohon kebaikan dunia serta akhirat kelak. Jika di antara kita sekarang ini ada yang sedang diberikan cobaan berupa sakit dan lain sebagainya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah ganti segera dengan kesembuhan. Jika di antara kita sedang mengalami kesulitan, bermasalah keuangan dan lain sebagainya, semoga Allah segera lapangkan masalah keuangan. Mudah-mudahan kita dapat mengarungi dunia ini. Jika di antara kita sedang diberikan cobaan pada beberapa masalah yang sedang kita hadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik, yang nikmat, yang memenuhi kebutuhan kita dengan penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud du'a. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kemudahan untuk mengarungi dunia ini ya Allah. Begitu sulit kehidupan di zaman sekarang ya Allah ya Rabb, tetapi semua kebesaran ada di tangan-Mu ya Allah. Berikan juga anak cucu kami kemudahan untuk melaksanakan, untuk mengaplikasikan di dalam pembelajaran agama ini ya Allah. Dengan maraknya media sosial pada saat ini yang selalu mengarah kepada kemudaratan, lindungi kami, lindungi keluarga kami dari kemudaratan itu ya Allah, dan berikanlah kasih sayang kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله